patok ini kita juga udah nggak bisa menjaring di situ, gitu. Akhirnya ya jelas secara otomatis pendapatan nelayan akan berkurang. Saya mau dikasih kerjaan oleh Pak Lurah untuk mematok lain. Pak Lurah itu dari mana saya kan nggak tahu. Bukan itu. Sekalian mau langit bikin sertifikat. Badan Satgas ada di Sirader Taifib sebagai pandu dari Ranpur, kanan kiri dari Denjaka. Jelas ya? Setelah itu jelas 6 di belakang 15. Ada penambahan. Persoalan pagar laut di Tangerang memuncak. Dorongan berbagai pihak termasuk nelayan yang terdampak memaksa pemerintah bertindak. Inilah nyari kacau, nyari kerang di sini. Gimana? Ini asli. Bukan rekayasa ini. Saya nelayan asli saya. Bukan rekayasa ini, Pak. Jadi bukan katanya. Terus katanya kemarin ada bilang swadaya nelayan. Bohong, itu boro-boro nelayan mau beli bambu ratusan juta miliaran dari mana? Yang saya heran ya kenapa bisa dibikin sertifikat itu laut? Artinya kan ada ini, apa namanya? Ada bagian-bagian itu sampai terjadinya sertifikat itu. Bingung kan itu. Sekalian mau langit bikin sertifikat. Iya. Berarti melaut di sini itu dari kecil. Nah, tahu di sini ada tiba-tiba ada pagar-pagar di belakang ini? Ya baru-baru ini aja. Oh, tahun 2002. 2002 kalau nggak salah atau 2002 kayaknya. 2002. Iya. 3. 2023 2022 2023 ya. Iya. Ada perbedaan. Memang kita punya biasanya rajungan itu diamnya di pasir-pasir tuh ya. Ya ketika pasir itu kena patok-patok ini kita juga udah nggak bisa menjaring di situ, gitu. Akhirnya ya jelas secara otomatis pendapatan nelayan akan berkurang. Pernah kami juga ya itu melaporkan ke salah satu aparat desa bagaimana nanti nelayan ke depannya, dan mereka juga belum ada jawaban. Itu dibersihin sendiri? Iya, kadang dibongkar sendiri, kadang juga kalau nggak kita bilangin juga ditutup juga, gitu. Kita sendiri harus bicara gitu. Itu nyabutnya susah nggak sih, Pak? Maksudnya? Waduh, susah itu. Kemarin katanya TNI aja nyabut. Mesti pakai alat berat itu, Pak. Kalau bambu udah ketancap di pasir, itu susah nyabutnya. Pagar bambu sepanjang 30,16 km membentang di kawasan Laut Tangerang, Banten, melintasi 16 desa dan 6 kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, dan Teluk Naga. Belakangan diketahui bahwa pagar laut misterius di Tangerang sudah kantongi sertifikat hak guna bangunan seperti yang dinyatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nusron Wahid pada Senin 20 Januari 2025. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa yang punya SHGB itu terafiliasi dengan Agung Sedayu Group. Tim Lipsus Kumparan mencoba mengonfirmasi ke kantor PT CIS berbekal alamat dari data di Administrasi Hukum atau AHU Kementerian Hukum. Namun ruko tersebut kini ditempati oleh penyewa tempat gym. Begitu pula dengan kantor PT IAM yang tak ditemukan.
kapan belinya, dari mana uangnya saya. Itu kan luas, ya kan? Dari mana? Itu pun kalau memang saya mau belinya sama siapa? Itu kan laut. Ya awalnya itu anak saya diambil identitasnya, ya, berupa kakak sama KTP fotokopi. Sebetulnya mereka, anak saya itu nolak, kayak gitu nolak. Dan saya pun dikasih tahu sama anak saya, kata saya jangan, nanti takutnya dia buat yang kagak itu, kayak gitu. Itu tahun berapa Pak tadi? Tahun dia semenjak dia terpilih jadi kepala desa 2021 ya? 2021. Hah? 2021. Dia terpilih itu, nggak lama masalahnya. Ya. Ini yang minta pihak desa siapa Pak? Iya, pihak desa. Pada waktu itu, bahkan anak saya pernah ngomong yang minta itu, dia bilang gini, itu anaknya Pak Nasir ya, kata lurah tuh, kata Pak Lurah. Udah sini KTP-nya kata dia. Ya, terus bla 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 bla, akhirnya dia merintahkan anak buahnya yang namanya Saumin perlu ambillah ke rumah. Sempat saya tolak begitu dia datang. Kemudian dia bawa tuh data-data tersebut, gua fotokopi KTP berikut kakaknya. Sempat saya panggil juga, jangan, nggak usah, kalau memang gini gitu, saya takut ntar dipakein yang kagak bener loh. Akhirnya ke belakangan sini jadi perbincangan kayak gitu, ada saudara ngecek itu rame bawa surat-surat laut keluar. Itulah saya cek di Bumi ETR atas nama anak saya, tiba-tiba muncul itu kayak gitu. Iya Pak, saya tahunya itu aja. Namun saat meninjau lokasi laut yang memiliki sertifikat bersama Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari, Kepala Desa Arsin menegaskan sertifikat itu berada di area empang yang memiliki wujud material. Arsin juga tahu soal pagar bambu di Laut Tangerang, tapi ia tidak tahu pagar itu milik siapa. Pihak Agung Sedayu melalui kuasa hukumnya Muanas Alaidit angkat bicara. Ia menegaskan SHGB yang dimiliki PIK sudah memiliki prosedur yang ada. Ia juga bilang pagar laut yang telah memiliki SHM dan SHGB itu dulunya daratan yang kini terabrasi menjadi laut. HGB terbit itu kan SHGB-nya ya terbit 2024, ya kan? SHM-nya itu 2023, sementara sudah ada girik permohonan kalau berdasar keterangannya Pak Nusron itu dari tahun 82. Kan itu keterangannya dia. Oke, siap. Ya kan? Ya. Kan girik cuma ada di daratan, nggak mungkin di laut. Berarti kan awalnya itu girik gitu loh. Awalnya itu daratan. Kan itu yang harusnya kemarin itu kita nunggu gitu loh. Koordinasinya dari Dirjen SPPN itu katanya mau dikoordinasikan dengan Lembaga Informasi Geospasial kan. Oke, baik. Apakah itu berada di garis pantai atau enggak? Jika mengacu pada girik tahun 1982, pagar laut yang terpancang saat ini berada cukup jauh dari garis pantai. Hal ini dapat diamati melalui perbandingan tangkapan citra satelit yang menunjukkan perubahan garis pantai akibat abrasi dari tahun ke tahun. Citra satelit yang tersedia di Google Earth hanya dapat memperlihatkan kenampakan wilayah dari tahun 1985. Sejauh yang ada di tempat kami datanya, kita pernah melakukan pengukuran untuk garis pantai dalam peta rupa bumi Indonesia. Saya sampaikan karena peta rupa bumi Indonesia ada unsur garis pantai. Nah, di situ itu ada tahun 2001. Sumber data yang kita gunakan pada waktu itu foto udara, dan foto udaranya agak lama, tahun 1993.
Dan sebagian besar daerah yang kemarin menjadi polemik itu memang sudah laut. Kalau kita lihat dari foto udara tahun 93. Nggak tahu kalau tahun-tahun yang lama 70-an, 60-an, kita belum tahu. Tapi kalau mulai tahun 90-an itu sudah dipastikan sebagian besar yang berpolemik itu sudah berada di laut. Jika daerah tersebut memang sudah laut sejak dulu, SHM juga SHGB itu artinya tidak sah. Hal itu dipertegas oleh pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi 4 DPR Kamis lalu. Soal kemudian ada HGB dan lain sebagainya, sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab, tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN dan sudah dijawab oleh beliau. Pagi ini apa Menteri nih, saudara-saudara sekalian, ini lagi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa mayoritas SHGB di Laut Tangerang diterbitkan pada tahun 2022 hingga 2023. Dan berdasarkan hasil evaluasi, sertifikat tersebut diduga cacat prosedur dan material karena berada di luar garis pantai yang merupakan common property. Imbasnya sebanyak 50 SHGB di kawasan Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang dibatalkan oleh Menteri ATR BPN. Merujuk pada PP nomor 15 tahun 2021, selama sertifikat belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR atau BPN memiliki hak untuk mencabut atau membatalkannya tanpa proses dan perintah pengadilan. Proses pembatalan dimulai dari cek fisik dan material hingga ke tempat terbitnya SHGB. SHGB milik perusahaan itu sudah tidak memiliki fisik secara material, sehingga masuk dalam kategori tanah musnah dan dilakukan pembatalan. Sementara itu, Kejaksaan Agung turut mendalami soal adanya dugaan korupsi di balik penerbitan SHGB dan SHM pada lokasi Pagar Laut Tangerang. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, saat ini pihaknya masih memantau proses penanganan yang dilakukan oleh instansi terkait. Kejagung juga turun langsung guna mendalami dugaan korupsi di seputar kasus tersebut. Saya dikasih kerjaan oleh Pak Lurah untuk mematok laut. Ya kan setelah itu saya kan orang kerja. Iya. Pak Lurah itu dari mana saya kan nggak tahu. Setelah seminggu sekali saya dibayar per minggu kalau nggak salah saya 10 juta. Pertama awal saya 12 orang kerja. Sama mandornya namanya Mandor Tison. Kalau Bang Bu tuh urusan Mandor Tison semua. Oh, berarti langsung dibawa ke sini apa langsung ke? Dia belanja malam turun mobil langsung ke pinggir laut tempat saya kerja. Pagi-pagi udah banyak. Langsung lewat tol di atas itu? Ya, masuk ke dalam pit lah. Di area itu. Bapak bekerja malam? Kalau kerja itu siang dari jam 8 lah sampai jam 4 udah selesai. 4 sore? Ya kita ngikutin air. Kalau kan air itu 2 meter. Okay. Kalau pas airnya surut baru bisa dibuat. Membersamai, terima kasih juga untuk media yang sudah mau membersamai. Terima kasih juga untuk seluruh pemain yang sudah mau membersamai. Enggak mau jawaban itu. Sudah dipanggil. Konsolidasi. Tanyain apa nama-nama orang di maju. Ya, teman-teman wartawan, inilah. Tanyain teman-teman media.
Biar terbuka aja informasi publik. Oke, dengan ini kami mengatakan kami tidak puas. ATR BPN hanya sarang mafia. Rabu 22 Januari lalu, pemerintah bersama Komisi 4 DPR, TNI Angkatan Laut sampai nelayan mulai membongkar pagar bambu di Laut Tangerang. Sejumlah alutista dikerahkan, salah satunya tank amfibi marinir LVT-7. Total 2.623 personel dengan 28 armada terlibat di dalamnya. Namun air laut yang dangkal membuat sejumlah kapal yang hendak menarik bambu yang tertancap sedalam 1,5 hingga 2,5 meter itu kandas. Hingga Sabtu 25 Januari, 13,9 km dari 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar. Baiklah, terima kasih. Hidup Pak Prabowo. Hidup. Harapan saya, karena memang kami warga nelayan alergiban atau dari tim amal sendiri berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan di sini, terutama dari Dinas Kelautan, terus juga dari KP ataupun dari APH atau dari KPK, tolong ditindaklanjut mafia-mafia yang sudah bermain di Desa Kohor. Pemda yang harus tanggung jawab. Yang harus ditindaklanjuti orang-orang Pemda ini tanggung jawab. Di mana tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya? Ya, harapan kami sebagai nelayan tentunya patok-patok ini harus dicabut. Itu karena aktivitas nelayan kami memang ya nelayan pinggir, ya untuk menangkap ikannya yang di daerah area situ gitu. Dan juga ya kami kepada pemerintah, khususnya Presiden terpilih sekarang yaitu Pak Prabowo, ya mudah-mudahan ya merespon apa yang menjadi harapan warga nelayan khususnya gitu.